Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami rahmat sehingga kami dapat menyelesaikan tugas presentasi dalam mata kuliah metodologi studi Islam. Dan kami kelompok 9 mengambil judul studi agama, normativitas atau historisitas. Sebelum memasuki materi presentasi kami, izinkan kami kelompok 9 untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari saya. Nama saya Anis Alia Auni dengan NIM 222121187. Nama saya Fifatul Masufah, NIM 222121184. Saya Tegar Abdurrahman, NIM 222121196. Perkenalkan, nama saya Rafael Ilham Prayogo, NIM 222121198. Masyarakat di Indonesia yang pluralistik dalam bidang keagamaannya sangat menunggu hasil kajian-kajian keilmuan dan penelitian-penelitian dalam bidang keagamaannya, serta pemikiran-pemikiran positif konstruksif untuk menopang keterlibatan bersama seluruh pengikut agama di tanah air dalam membina dan memupuk kerukunan hidup antar umat beragama. Maka dari itu, perlunya pendekatan agama yang berbajak ganda dalam studi agama di Indonesia, yakni pendekatan yang bersifat teologis normatif dan pendekatan yang bersifat historis kritis. Kedua pendekatan itu tidak dapat terpisah antara yang satu dengan yang lainnya, melainkan menyatu dalam satu kesatuan yang utuh. Ibarat sekeping mata uang logam di mana antara kedua permukaannya menyatu dalam satu kesatuan yang kokoh. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Afifatul Masufah. Pluralitas agama di Indonesia. Keberagaman disebut juga sebagai pluralitas atau kemajemukan. Proses munculnya pluralitas agama di Indonesia dapat diamati secara empiris historis. Secara kronologis disebutkan bahwa agama Hindu dan Buddha yang lebih dahulu dipeluk oleh masyarakat, terutama di Pulau Jawa. Candi Prambanan dan Candi Borobudur adalah saksi yang paling otentik. Ketika penyebaran agama Islam lewat jalur perdagangan sampai di Kepulauan Nusantara, maka proses penyebaran dan pemelukan agama Islam di Kepulauan Nusantara berlangsung secara bertahap dan dengan jalan damai. Sempat dicatat oleh Marcel Hudson sebagai prestasi sejarah dan budaya yang mengagumkan. Ketika wilayah Nusantara memasuki era penjajahan Eropa, terutama Belanda sekitar abad ke-16, agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik juga ikut menyebar luas. Kesadaran baru dalam keberagaman manusia. Agama pada era sekarang tidak dapat didekati lagi dan difahami lewat pendekatan teologis dan normatif semata. Pada penghujung abad ke-19, lebih-lebih pada pertengahan abad ke-20, terjadi pergeseran paradigma pemahaman tentang agama. Pergeseran paradigma pemahaman tentang agama itu yang dahulunya hanya terbatas pada idealitas ke arah historisitas, dari yang hanya berkisar pada doktrin ke arah entitas sosiologi, dari diskus esensi ke arah eksistensi. Agama tidak lagi terbatas hanya sekedar mengarahkan hubungan manusia dan Tuhannya, tetapi dalam hal ini Muhammad Amin Abdullah menambahkan bahwa agama juga melibatkan kesadaran kelompok atau sosiologis, kesadaran pencarian asal-usul agama atau antropologis, pemenuhan kebutuhan untuk membentuk kepribadian yang kuat dan ketenangan jiwa, yaitu psikologis. Bahkan ajaran agama tertentu dapat diteliti sejauh mana keterkaitan ajaran etika dengan pemandangan corak hidup yang memberi dorongan yang kuat untuk memperoleh derajat kesejahteraan hidup yang optimal, yaitu ekonomi. Saya di sini akan menjelaskan tentang relevansi studi agama dalam era pluralitas agama. Studi agama dalam era pluralitas agama mencakup beberapa pendekatan agama jenis apapun, baik yang bersifat empiris, historis, kritis, maupun yang bersifat teologis dan normatis. Ada juga struktur fundamental pembangunan pemikiran teologi, biasanya terkait tentang dengan karakteristik sebagai berikut. Ada tiga tentang karakteristik berikut. 1. Kecenderungan untuk mengkomunikasikan loyalitas kepada kelompok.
adanya keterlibatan pribadi dan penghayatan bakat kepada ajaran-ajaran agama tersebut. 3. Mengungkapkan perasaan dan pemikiran dengan menggunakan bahasa aktor pun bukan bahasa seorang pengamat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.